Safifa Eliana di podcast perdana WTF FITK nih. Oke, waktu yang dinanti-nanti. Siapa ya kira-kira yang datang di podcast kali ini? Tamu spesial dong, yang pastinya super sibuk, ganteng tentunya. Keren pasti dong. Siapa ya kira-kira? Kak Lubab. Selamat datang Kak Lubab. Oke, terima kasih Mbak Niken. Gimana kabarnya Kak Lubab? Alhamdulillah baik. Sampai Sehat saat ya? ini masih baik. Alhamdulillah juga masih sehat. Mantap. Oke, ngomong-ngomong nih ya, ada nih mahasiswa yang belum kenal sama Kak Lubab katanya. Iya, jelas itu jelas. Boleh dong kenalan dulu Kak Lubab. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Niken dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Lubab Profil Hula, biasa dipanggil Lubab. Lubab. Lubab aja. Lubab aja cukup, Mbak. Tapi Ya. nggak ada ajanya ya. Iya, Lubab. Biasa teman-teman itu sering panggilnya Lubab gitu. Dan juga kebetulan saya dan Mbak Niken ini kita satu jurusan ya, Mbak. Prodi. Nah, kita satu prodi, yaitu bahwasannya saya PGMI, Mbak Niken juga PGMI juga ya. Nah, makanya kalau tadi Mbak Niken agak melebih-lebihkan ya biasa karena teman Nggak, satu tapi memang angkatan beneran ya. ganteng sih, Kak. Karena Ganteng. satu angkatan jadinya dilebih-lebihkan seperti itu, kayak gitu. Cuma karena kita beda kelas gitu ya. Beda kelas akhirnya kita jadi jarang ketemu. Ternyata ketemu lagi sama Mbak Niken saat ini. Ini kan juga ada lupa-lupa sih Kak. Yang gimana gitu. Ternyata ketemu lagi. Oh iya, ketemu lagi. Dan sebelumnya ini Mbak Niken, terima kasih sebesar-besarnya telah saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim Siap. di forum perdana ya, forum launching podcast dari WTF. Dema FITK ya, yang diinisiasi oleh teman-teman pengurus. Iya. Oke, terima kasih sebesar-besarnya. Nah, sebelumnya apresiasi betul forum-forum seperti ini. Karena apa Mbak Niken, yang perlu disadari bahwa kita saat ini sedang dalam fase yang sebelumnya kita belum pernah berpikir sebelumnya. Ya kan, kita belum pernah memikirkan ternyata ada fase seperti ini. Semua kegiatan baik itu pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya itu dialihkan ke dalam media online. Nah, maka dengan itu kita secara tidak langsung sedang menghadapi era degradasi ruang-ruang kritis seperti itu. Nah, maka dengan itu, dengan harapan adanya forum seperti ini itu mampu untuk mengangkat lagi ruang-ruang kritis yang ada di lingkungan mahasiswa FITK seperti itu. Karena biasanya kalau kita offline kan biasa itu teman-teman dari ada di kampus, gitu ya. ada yang di taman, ada yang di depan parkiran itu belakang Sekarang kantin. online sampai lupa muka ya Kak. Iya. Begitu ya kayak gimana? Nah, biasanya kan pada diskusi di situ kan, sering diskusi, sering berdialog. Nah, maka dengan itu karena kita sekarang punya media online, maka kembangkan dan manfaatkan forum-forum seperti ini. Terima kasih juga ya Kak udah mau datang ke launching perdana podcast WTF FITK ini. Oke, Ya. sama-sama. Kak Lubab nih. Kak Lubab kan sebagai ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa FITK UIN Sunan Kalijaga nih ya Kak. Kira-kira Dema itu apa sih Kak? Biasanya kan mahasiswa yang cuman kampus kan belum tahu nih. Pastinya kasih tahu dong apa itu Dema, dikit-dikit gitu. Oke, untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa ataupun Dema F misalkan ya. Karena sekarang kan kita berarti ini di Dema F, Dema Fakultas. Bahwa Dema F ini adalah kita bisa tinjau dari beberapa aspek untuk menjelaskan Dema F itu sendiri. Yang pertama dari segi penyusunan diksinya aja dulu. Bahwa ada kata dewan, ada kata eksekutif, ada kata mahasiswa. Dari ketiga kata ini secara tidak langsung itu sudah menunjukkan bahwa isi yang ada dalam Dema ataupun tugas yang ada dalam Dema. Kita kata dewan secara tidak langsung itu merupakan seperangkat pengurus ataupun seperangkat kepengurusan. Sangat eksekutif itu adalah suatu kepengurusan yang melaksanakan tugas seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mahasiswa itu adalah orang-orang yang sedang masuk dalam fase pendidikan di perguruan tinggi. Jadi Dema Fakultas ataupun Dewan Eksekutif Mahasiswa yaitu merupakan seperangkat organisasi internal kampus yang diwakilkan seperti itu oleh beberapa, karena semuanya kan itu nggak masuk ke dalam kepengurusan Dema seperti itu. Sekian ribu masuk Dema semua. Iya, jadi memang Dema ini bertugas sebagai wadah perwakilan seperti itu untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun program-program yang memang itu telah ditentukan oleh pengurus Dema itu sendiri. Kalau di lokal wisdom kita, khususnya di kampus UIN Suka, itu kan ada, kita sering mendengarkan istilah student government, ya enggak?
bahwa kita mempunyai presiden mahasiswa kalau di tingkat jajaran universitas. Kalau di tingkat fakultas biasanya itu diistilahkan sebagai tingkat provinsi ataupun berarti itu apa? Semacam gubernur dan lain gitu sebagainya. ya. Kalau Nanti di ada tingkat jajaran-jajarannya di gitu tingkat ya, prodi itu nanti ada apa? Ada MPS. MPS itu dikenal sebagai bupati misalkan seperti itu. Itu local wisdom yang kita bentuk sebagai lembaga kepemerintahan mahasiswa seperti itu. Mantap. Berarti di sini di kepengurusan DEMA ini pastinya ada visi dan misi gitu ya, Kak ya? Boleh dong sedikit dijelasin visi dan misinya DEMA yang sekarang nih? Untuk visi dan misi di tahun saat ini teman-teman dari pengurus DEMA itu membawa kurang lebih ada 3 pokok nilai yang akan kita bawa. Yaitu yang pertama bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa ini harus mampu merepresentasikan seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Tarbiyah. Dan untuk yang kedua yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah ini harus mampu menjadi wadah penggalian potensi dan juga kreativitas mahasiswa tarbiyah. Dan untuk yang ketiga yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa ini harus mampu ikut andil untuk merealisasikan pendidikan yang sebagaimana itu diamanahkan oleh undang-undang seperti itu. Jadi DEMA juga sebagai wadah buat mahasiswa FITK gini ya, Kak ya? Betul sekali. Kira-kira nih ya Kak, kan kalau sebenarnya di fakultas yang lain punya jargon apa gitu. Kira-kira di DEMA FITK nih punya jargon nggak sih? Gitu. Yang kita sih semangat kuliah walaupun kuliah online sambil tiduran, ternyata tiduran beneran gitu ya. Sering alami ya? Sering ngalamin. Jargon, Okay. kira-kira ada nggak Kak jargon khusus buat kita kira-kira mahasiswa itu belum tahu karena kita belum pernah nih kasih tahu jargon ini. Oke, untuk ya kemarin kita kan sering kumpul juga kan dari teman-teman pengurus DEMA, akhirnya kita mencoba untuk apa ya istilahnya membuat tagline ataupun semacam jargon penyemangat kita ataupun jargon yang akan kita bawa menjadi untuk menampung ataupun mempayungi seluruh gerakan-gerakan kita ke depan. Nah, untuk gerakan kita ke depan yang tercermin ataupun kita bawa dalam tagline ini yaitu namanya adalah DEMA FITK bergerak bersama. Bergerak bersama. Oke, jangan lupa teman-teman ya, bergerak bersama gitu. Oke, jadi tagline kita itu bergerak bersama. Jadi filosofinya itu panjang Mbak Niken sebenarnya. Nah, kemarin kita berdialektika panjang dengan pengurus DEMA yang lain. Kita membawa tagline ini dengan harapan bahwa memang DEMA ini itu bukan hanya milik pengurus DEMA, tapi DEMA ini itu adalah milik seluruh mahasiswa fakultas. Hei mahasiswa fakultas Tarbiyah Raya, jangan lupa ya Iya, bergerak bersama. benar. Jadi DEMA ini kita harap DEMA bukan hanya milik pengurus DEMA sendiri, tetapi DEMA ini memang betul-betul milik kita bersama, sehingga seluruh mahasiswa pun yang memang belum berkesempatan bergabung dalam kepengurusan DEMA itu ikut andil, ikut berpartisipasi dalam mensukseskan segala kegiatan, segala program yang dicanangkan oleh DEMA itu sendiri. Oke, berarti kalau di DEMA itu ya Kak, kalau ada jargon gitu maksudnya ya, tambah semangat gitu pastinya. Tapi harus semangat itu nggak mungkin terbentuk tanpa adanya departemen gitu. Dari DEMA gitu. Instrumennya gitu maksudnya. Iya, boleh dong, dari DEMA itu kira-kira ada apa aja gitu. Oke, untuk instrumen Mbak Niken harus dipahami juga oleh kita semuanya bahwasannya setiap kepengurusan itu pasti mempunyai iklim yang berbeda-beda dan juga setiap kepengurusan itu pada fase yang berbeda-beda pula. Nah, maka tidak heran ketika kepengurusan saat ini dan kepengurusan yang dulu-dulu ataupun yang akan datang nanti itu akan ada banyak perbedaan. Demikian pula yang ada dalam departemen-departemennya. Gitu kan. Kalau dari kepengurusan kita sekarang ataupun kepengurusan periode saat ini kita ada sekitar 6. Kita ada 6 departemen. 6 departemen. Ada 6 departemen. Yang pertama itu ada hubungan internal. Hubungan internal ini tugasnya Kak Niken tahu nggak? Pastinya ya. Ngurusin wilayah dalam. Untuk hubungan internal ini adalah mereka yang mempunyai kewajiban untuk mengharmonisasikan ataupun
mempunyai tupoksi dan tanggung jawab untuk mengharmonisasikan seluruh lembaga yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Ilmu Ya, Tarbiyah. basisnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kefakultasan. Itu hubungan internal. Dan untuk selanjutnya itu ada hubungan eksternal. Hubungan eksternal ini adalah kegiatan-kegiatan dia yang mempunyai tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan di luar lingkungan Fakultas Tarbiyah. Untuk menjalin relasi misalnya dan lain sebagainya, itu tanggung jawab dari hubungan eksternal. Untuk selanjutnya ada Departemen Pendidikan. Nah, Departemen Pendidikan ini yaitu yang mempunyai tanggung jawab untuk merealisasikan ataupun menyusun program-program kerja yang basicnya adalah pendidikan, yaitu yang akan mengangkat ya derajat kita juga sebagai Fakultas Pendidikan tentunya, ikut merespon segala isu-isu tentang kebijakan misalkan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada Departemen PSDM. Nah, PSDM ini adalah ya memang kita menyadari bahwa fakultas kita kan mahasiswanya banyak. Walaupun kita mahasiswa pendidikan, tidak semuanya juga hanya basicnya itu pendidikan, tetapi mempunyai potensi-potensi lain yang di luar dari basic pendidikan. Nah, maka tanggung jawab dari PSDM ini itu untuk menggali semua potensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Oh, berarti ini fungsinya Dimas sebagai wadah juga gitu ya, Kak ya? Iya, betul, kurang lebih seperti itu, Mbak Niken. Untuk selanjutnya, teman-teman juga ada Departemen Media dan Informasi. Nah, Departemen Media dan Informasi ini itu sebagai apa ya? Ibarat sebagai tangan panjangnya dari DEMA, ya kan, untuk bukan panjang tangan ya, untuk menginformasikan segala hal yang akan dilakukan ataupun yang sedang diupayakan oleh pengurus DEMA, sehingga memang betul-betul tagline kita ini terrealisasi. Bergerak bersama. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada Departemen Kajian Aksi Strategis dan Pengabdian Masyarakat. Nah, departemen ini diharapkan nanti akan mampu untuk merespon isu-isu terbaru ataupun isu-isu yang memang sedang ada di sekitar kita. Dan harapan mungkin ya kita mengkaji isu-isu secara cerdas tentunya, seperti itu Mbak Niken. Itu untuk garis besar mengenai instrumen yang ada dalam kepengurusan di periode saat ini. Instrumen itu tadi ya, Kak ya? Iya, betul. Dengan adanya instrumen tadi ya, Kak, pastinya kan kita punya program gitu ya, Kak. Program unggulan. Kira-kira bagaimana sih program unggulannya? Kami berharap semuanya itu program unggulan. Podcast ini ya, Kak, ya? Ini program unggulan. Biar yang nonton nggak bosan. Jadi gitu ya. istilahnya bahwa selain itu ya memang secara garis besar program unggulan ini adalah program yang terbesar lah ibarat, atau program yang digadang-gadang setiap periode kepengurusan. Tetapi kami berharap bahwa setiap yang diupayakan oleh pengurusan DEMA ini menjadi program unggulan, yaitu pengurus DEMA ketika melaksanakan program kerja ataupun melaksanakan sebuah kegiatan, dan harapan itu memang mendapat antusias dari seluruh mahasiswa. Meskipun kita menggunakan media online, tetapi ternyata seluruh mahasiswa juga mempunyai minat yang sama, mempunyai pemikiran yang sama, yaitu untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang disusun oleh DEMA. Kami yakin bahwa itu juga termasuk program unggulan. Nah, untuk yang udah disusun nih Mbak Niken, itu ada Gebiar Tarbiyah, ada Pekan Kreativitas Tarbiyah, dan juga ada grand launching nanti. Pasti teman-teman nungguin ya cara-cara dari DEMA gitu ya. Sampai nunggu ya. sampai apa, Kak? Sampai. Iya, tunggu aja teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, Kak, nih ada yang tanya nih, wah keren. Wah, pertanyaannya keren-keren nih. Untung Kak Lubab yang datang. Katanya, wah Kak Lubab, aku nunggu-nunggu gitu. Aduh. Nih, dari @andobnob. Nah, Mas mau tanya dong. Udah punya pacar belum? Gitu. Nih, siapa tahu Tarbiyah Raya ada yang mau daftar gitu. Itu ngawur itu cowok sih. Enggak, untuk sampai saat ini, kalau ini agak gimana jawabnya ya Mbak? Gimana? Ya jawab aja sih. Ya sampai saat ini belum. Belum, teman-teman belum. Ya udah terus silakan. Mungkin bisa lewat saya juga gak apa-apa. Aduh. Belum tak? Ya belum. Kalau saya daftar boleh. Belum. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada dari @fendi_76. Assalamualaikum Mas. Syarat jadi ketua DEMA itu apa sih? Bisa dong dijawab dikit-dikit. Syarat menjadi ketua DEMA itu ya daftar. Daftar. Jangan lupa daftar. Iya, kalau udah daftar
Dia jadi ketua Dema. Kita kan setiap tahun menggunakan pemilihan umum mahasiswa. Itu kan bahwa semuanya itu berhak dan mempunyai hak yang sama. Selama dia itu mau dan dia itu ingin, tinggal mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri terhadap KPU yang bertugas, KPUM kalau istilahnya kita. Memang kita di UIN Sunan Kalijaga itu kan menggunakan logika kepemerintahan. Maka tak heran ketika teman-teman itu banyak yang tanya perihal bahwa kampus ini sebagai miniatur kenegaraan, gitu kan. Karena apa? Karena memang kepemerintahan mahasiswa ini itu hampir sama dengan yang ada di negara kita. Ada presiden, ada senat nanti yang dia tugasnya sebagai penyusun ataupun sebagai MPR mesin dan lain sebagainya. Oke, mantap. Berarti daftar dulu, jangan lupa. Oke, yang ketiga nih Kak, ada dari @fajrul_husni99. Salam sejahtera Mas. Suka dukanya jadi aktivis organisasi apa aja sih? Mungkin tidur di kos, tidur di mana gitu, mungkin suka duka gitu. Oke, memang kita harus menyadari ya Mbak bahwa kita berada di kampus ini kan, kampus ini sebagai wahana yang luar biasa menurut saya. Semuanya itu ada di kampus. Maksudnya adalah ketika kita masuk menjadi seorang mahasiswa itu banyak sekali wahana yang harus kita coba. Termasuk segala kegiatan yang ada di internal mahasiswa itu sendiri, di internal kampus itu sendiri seperti kegiatan belajar dan lain sebagainya. Itu kan pasti ya kan. Tapi kita juga butuh mengasah di lingkungan lain. Yaitu seperti kita mengikuti forum-forum diskusi dan lain sebagainya ataupun komunitas sosial dan lain sebagainya yang itu tidak ada dalam kampus. Nah, hal ini itu harus kita coba juga sebagai apa? Untuk mengasah soft skill kita, untuk mengasah potensi kita, untuk mengasah kreativitas kita dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini sangat sangat dibutuhkan agar apa teman-teman? Agar kampus ini enggak hanya menjadi petakan ruang-ruang kelas yang sulit ditembus gitu loh. Suka dukanya banyak ya Kak. Suka dukanya banyak. Yang pertama memang kita harus memang yang sering kali dipertanyakan kan kita nggak bisa membagi waktu dan lain sebagainya. Ya memang dari ini pun kita udah dilatih untuk membagi waktu. Mungkin harus ada yang support itu Kak. Bagi dong waktunya ini. Ya seperti itu kurang lebih. Cepet cari berarti ya Kak? Cepet cari. Manajer Manajer maksudnya. Oke, siap tadi kan. Oke, yang selanjutnya ada dari @niar99. Assalamualaikum Kak, mau nanya nih, dalam memimpin organisasi besar seperti Dema itu hambatan paling besar apa sih Kak? Oke, Mbak Niken, untuk pertanyaan tadi teman-teman semuanya, bahwa kita memimpin sebuah organisasi itu kan bukan memimpin satu orang, ya kan? Karena dalam organisasi itu akan banyak individu-individu yang tentunya itu nggak sama, pasti mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai sudut pandang yang berbeda dan lain sebagainya. Itu pasti kan mereka atau teman-teman dalam satu organisasi pun organisasinya sama tetapi mempunyai pola pikir yang berbeda-beda. Nah, maka dengan itu logika yang harus kita bangun adalah kita memimpin sebuah organisasi, kita harus mampu membentuk super tim. Sehingga kita ketika melakukan distribusi tugas ataupun distribusi wewenang itu secara adil dan juga secara merata. Sehingga memang organisasi ini yang kita pimpin itu menjadi orang yang super tim, semuanya itu ikut berpartisipasi, bukan Superman lah, berat seperti itu ya. Istilahnya nggak ada yang berat kalau kita tuh kerja sama timnya baik gitu ya Kak. Iya, menjadi super tim tadi ya. Kalau Superman itu kan sendirian ya kan. Tapi kita di logika organisasi itu adalah super tim, sehingga semuanya dapat bekerja sama dengan baik secara adil sehingga kita mampu mewujudkan tujuan kita secara baik juga. Oke, gitu. Siap. Jangan lupa ya Mbak Nia 99. Yang terakhir nih Kak dari @salim21_. Selamat siang Mas. Asli Jawa Tengah ya Mas. Coba dong ngomong ngapaknya pengen dengar. Ngomong ngapaknya pengen dengar ya Allah. Ngomong ngapak. Gimana dong Kak? Ngomong ngapak. Ngapak. Jawa Tengah itu bukan ngapak semua ya. Oh, bukan ngapak semua. Bukan ngapak semua. Ya, apa? Jadi cuman kayak Barlingmas cakep gitu ya. Barlingmas cakep, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Banyumas. Dan daerah saya juga ngapak kebetulan. Sama sih Kak. Saya Purwokerto. Oh iya. Coba ngomong ngapak. Ngapak.
Oke. Gimana dong? Kue mau pertanyaannya ke priwe. Ya ampun, ngerti. Itu udah ngomong apa ya teman-teman? Kue mau pertanyaannya ke priwe, yang artinya adalah itu tadi pertanyaannya bagaimana? Nah, gitu. Ya embuhnya orang ngerti. Ya nggak tahu, aku juga nggak tahu. Nah, kurang lebih gimana. seperti itu ya tadi Mbak. Tapi yang biasa digadang-gadang nih kak, yang diandelin. Nyong kencot. Nyong kencot itu saya lapar. Saya apa? Apa lagi ya kira-kira? Ya banyak, harus banyak itu kata-katanya. Banyak lah ya, Nah. banyak. Mantap Kak Lubab. Oke, 5 pertanyaan sudah nih dari teman-teman. Nah, kira-kira nih Kak, untuk teman-teman FITK biar semangat kuliah online, nggak ketiduran, ternyata nanti iya tidur beneran, tiduran jadi tidur beneran, Nah. ngalamin juga kan Kak? Nah. Ada dong, kasih motivasi semangat gitu. Oke, iya teman-teman semuanya sebenarnya ini untuk pengingat sama aku juga ya. Buat diri sendiri Maksudnya juga. kita saling mengingatkan ya itu kan. Bahwa kita memang sedang mengalami masa yang sama ataupun fase yang sama, yaitu masa pandemi sebut saja. Memang masa pandemi ini kita sebelumnya belum pernah berpikir ada situasi yang seperti ini. Kegiatan pendidikan dialihkan, kegiatan masyarakat dialihkan dan lain sebagainya itu dialihkan. Itu kita kan belum pernah mengalami, baru pernah mengalami saat ini, sehingga kita mengalami hal yang sama sepertinya. Dan maka dengan itu, walaupun kita menghadapi situasi seperti ini, bahwa yang perlu diingat oleh teman-teman semuanya, bahwa teman-teman di rumah-rumah masing-masing ataupun di kos ataupun mungkin di pondok masing-masing, bahwa saat ini rumah-rumah teman-teman sekalian itu bukan hanya menjadi sekedar sebuah rumah, tetapi juga menjadi sebuah tempat belajar yang nyaman. Rumahku surgaku juga. Nah, gitu. Sekarang juga di rumah-rumah teman-teman semua juga menjadi perpustakaan, menjadi tempat belajar, ruang kelas dan lain sebagainya. Kan itu udah masuk ke dalam rumah-rumah teman saat ini. Siap. Makasih Kak Lubab nih ya udah datang di launching perdana podcast WTF. Iya. Semuanya Sama-sama, Mbak pasti senang bisa kenalan sama Kak Lubab. Termasuk saya juga yang sudah rada lupa Kak Lubab tuh yang mana sih? Aduh. Enggak. Bercanda. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekian ya podcast dari kami, podcast perdana WTF FITK. Nantikan podcast berikutnya. Oke, see you.